lu mau ketemu sama Tuhan, lu mau diterima sama Tuhan, lu jadi anak baik deh. Ya, jadi anak baik. Kalau lu jahat ya Tuhan gak mau terima lu. Nah dari titik itulah, secara natur gue berusaha jadi orang baik gitu loh. Ngerti gak sih? Gue berusaha jadi orang baik supaya diterima oleh Tuhan. Lu tau gak apa yang terjadi? Gue jadi kelihatan tambah jahat. Gue jadi kelihatan munafik. Gue jadi kelihatan, kalau gue baik supaya diterima sama Tuhan yang baik, apa gue baik ya? Lu nangkep gak sih maksudnya? Gini loh, lu nolong orang, ya, lu nolong orang, harapannya supaya apa yang gue lakukan itu dicatat sama Tuhan dan Tuhan mau menerima gue. Pertanyaan sederhananya adalah, gue tulus gak sih nolong orang itu? Ngerti gak sih? Gue tulus gak sih? Tapi kalau itu tidak mengubahkan hidupmu dalam aspek kehidupan hari-hari, ya apa gunanya gitu loh? Lu cuma sekedar punya agama doang. Oke, jadi kembali lagi kepada isu kita pada hari ini, beragama tapi tidak bertuhan. Ya sekali lagi ya guys ya, menurut gue tidak semua orang beragama Kristen adalah murid Yesus, walaupun murid Yesus selalu akan disebut orang Kristen. Ya, tidak semua orang Kristen adalah murid Yesus, that's all true ya. Di Alkitab juga berkali-kali banyak orang yang mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu berarti ada sesuatu yang dia harapkan. Ya, nanti kalian bisa baca sendiri, ada banyak orang mengundurkan diri. Ya, kenapa? Karena apa yang dia harapkan dari Yesus dia nggak dapet gitu. Ya. Nah, tapi murid Yesus itu dalam konteks kita hari ini ya disebutnya orang Kristen. Ya, karena anyway ya, Kristen itu kan Kristus kecil, pengikut Kristus ya. Jadi kalau di Alkitab tuh awal-awal kata Kristen muncul itu adalah sebuah sebuah ejekan kan, sebuah ejekan kepada mereka yang percaya Yesus bangkit gitu loh. Ya. Jadi akhirnya muncullah istilah itu gitu loh. Di dalam konteks sekarang hari ini kita percaya sebagai pengikut Yesus. Nah karena kita bicara tentang agama tapi tidak bertuhan, nah izinkan saya kemudian juga mundur sejenak untuk memikirkan ulang tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dan inilah hal-hal yang berkaitan dengan agama, salah satu yang paling sangat kuat adalah budaya. Ya, budaya itu suka atau tidak suka akan memberikan sebuah pengaruh yang cukup kuat ya di dalam sebuah keyakinan, sebuah agama gitu ya. Makanya contoh-contoh yang sangat sederhana, orang Kristen itu begitu dengar bahasa Arab gitu ya, bahasa Arab, langsung konotasinya, langsung ngomongnya, identifikasinya kepada pasti Islam, pasti Muslim gitu ya. Ya enggak sih, gue waktu itu pernah ke Dubai kan, ke Dubai beberapa hari gitu. Setelah ke Dubai beberapa hari ya ngelihat ibadah-ibadah gereja timur ya, gereja ya daerah-daerah misalnya di bukan cuma Dubai ya, Yerusalem dan lain sebagainya, itu ibadahnya kan pakai bahasa Arab ya, pakai bahasa Arab. Jadi di daerah Timur Tengah itu mereka menggunakan itu ya, jadi Kristen Koptik ya biasanya kita kenal ya. Nah kalau kita bicara tentang budaya, banyak hal. Nah salah satunya adalah apa yang disampaikan pertama kali itu biasanya melekat. Nah kekristenan begitu kita ngomong tentang budaya itu sangat melekat dengan kolonialisme gitu loh, dengan penjajahan, dengan budaya Barat. Dan anyway juga waktu kita belajar teologi ya dalam konteks orang Kristen, buku-buku yang paling banyak itu memang harus diakui dari Barat sih. Nah ini memang lagi-lagi kalau lihat sejarahnya tidak lepas dari zaman pencerahan ya, Renaissance ya, yang kemudian mereka bermunculan orang-orang yang menggunakan rasionya yang memang muncul dari daerah Barat sana ya, dari daerah ya katakanlah dari Jerman. Jerman padahal itu salah satu kota Kristen waktu itu ya, dan kemudian sekarang ya orang-orang di Eropa itu yang ya gerejanya jadi kosong gitu loh. Ya itu tadi. Jadi muncul kemudian menggunakan akal budi mereka untuk menggali dan mencari sebuah konklusi tentang sebuah kebenaran. Nah ini sangat menarik ya. Misalnya ada dua hal yang menonjol ya. Misalnya satu eksistensialisme atau yang kedua rasionalisme. Eksistensialisme itu selalu mengatakan bahwa diri kita ada itu dipengaruhi dengan bagaimana orang lain melihat kita ada. Nah, ini bertentangan dengan rasionalisme ya,
cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir aku ada. Ya. Aku ada karena aku berpikir aku ada. Ini menjadi sebuah gambaran bahwa keberadaan kita bukan ditentukan dari orang lain, tapi keberadaan kita ditentukan dari bagaimana lu mikirin tentang siapa diri lu. Ya. Tapi kalau kita melihat yang menariknya adalah di dalam perjalanan teologi, orang-orang yang mulai memikirkan hal ini itu tidak hanya sekedar membawa teori-teori dan konsep gitu. Pada saat yang sama, begitu kita belajar hal-hal tentang teologi, itu berkenaan dengan apa yang mereka itu juga lakukan pada saat itu. Ya contoh-contoh lah, sederhana lah misalnya. Kenapa gerakan karismatik ya, misalnya gereja dalam aliran karismatik Pentakosta. Kalau kalian merunut ke awal sejarahnya, tidak bisa tidak, itu dipengaruhi dengan zaman yang dulu kaitannya dengan perbudakan yang masih sangat santer sekali ya, perbudakan di mana orang kulit hitam itu tidak bisa punya kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya atau bahkan ngomong di luar dari sebuah komunitas yang disebut gereja. Ini ya. Jadi di dalam gereja itulah mereka bisa eksplorasi. Makanya kalau melihat bagian itu beberapa gereja yang negro ya, orang kulit hitam itu kalau ibadah selalu responsif, tau gak sih? Selalu lebih hidup. Karena mereka itu nggak bisa ngomong di luar. Begitu mereka bisa ngomongnya di dalam gereja. Jadi begitu pastornya berkhotbah dengan bersemangat, jemaat bisa ngomong amin, haleluya, haleluya, amin. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu kemudian jadi sebuah kultur. Nah, apakah pertanyaannya ya, apakah waktu di Alkitab jemaat mula-mula ibadahnya kayak gitu? Who knows? Siapa yang tahu gitu loh, siapa yang tahu. Yang pasti adalah bukan masalah ekspresinya, tapi masalahnya esensinya. Kenapa mereka berkumpul? Kisah Para Rasul pasal yang kedua dan pasal yang keempat. Setelah mereka bertobat, mereka berkumpul, mereka esensinya kan gitu, tidak melihat kepunyaan mereka sebagai milik sendiri lalu membagikannya kepada orang lain. Mereka bersekutu bersama, memuji Allah, belajar firman Tuhan, saling memperhatikan. Itu esensinya. Bukan masalah ekspresinya. Masalah ekspresinya waktu memuji Tuhan, baca Alkitab, gimana? Baca Alkitabnya runut nggak gitu loh ya. Injil dulu atau apa dulu yang dibaca misalnya ya. Mereka belajar firman Tuhan tuh apa yang dipelajari misalnya. Kan nggak begitu. Nah, inilah kesulitan kita sebagai orang Kristen yang kadang-kadang juga melihat Alkitab ya sebagaimana Alkitab kita baca. Nggak bisa. Alkitab itu dituliskan dalam zaman, tradisi, budaya kuno. Itu harus diakui. Bukan berarti Alkitabnya kuno ya, enggak gitu loh. Esensi kebenarannya nggak akan pernah berubah di dalam zaman ini. Tapi kita harus lihatnya dalam konteks zaman tradisi kuno gitu loh. Yeah. Yesus membasuh kaki para murid. Kenapa dalam gambaran saling mengasihi satu dengan yang lain, Yesus membasuh. Mungkin buat kita zaman modern, ya mungkin normal-normal aja ya, nggak terlalu gimana gitu ya. Tapi pada zaman kuno dulu, orang jalan kaki tuh pakai kasut, kotornya minta ampun, debu di mana-mana gitu loh. Ya. Gambaran tentang kasut tuh menarik. Kenapa? Karena dulu orang kuno kalau mau datang beribadah tuh harus menanggalkan kasut. Ya. Nah itu kan tradisi yang harus kita lihat dalam konteks hari ini. Jadi jangan dipisahkan. Membaca Alkitab itu harus melihat bagaimana sang penulis menuliskannya pada zaman itu. Karena inspirasi Roh Kudus kan gitu, pengilhaman. Ya. Roh Kudus mengilhami seseorang untuk menuliskan kitab suci, tapi tidak menghilangkan jati dirinya, tahu nggak sih? Jadi kalau dia seorang teolog, seorang yang sangat pintar seperti Paulus, kepintarannya tetap ada. Tapi orang yang sangat sederhana seperti Petrus, ya di dalam kesederhanaannya Tuhan pakai dia. Makanya membaca kitabnya kan berbeda. Ya. Mungkin Petrus lebih empirical, ya, lebih kepada studi pengalaman, bagaimana dia berdialog dan melihat Yesus. Mungkin Paulus lebih kepada melihat perjanjian lama, lalu kemudian menggambarkannya itu dengan hal-hal yang sangat dalam, misalnya kan ya Roma pasal 9 katakanlah aku membenci Esau dan mengasihi Yakub misalnya. Itu gambaran, jadi orang itu adalah dipilih sebelum dunia ada dan lain sebagainya. Itu kan dalam banget untuk bisa memahaminya ya. Tapi itu semuanya terjadi dalam perjanjian lama. Beda banget. Ya. Lukas misalnya, Lukas menuliskan 2 kitab kan, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul.
Dan pembukanya kan sudah jelas kepada Theophilus. Jadi memang itu sebuah surat yang mau ditujukan. Nah, orang waktu mau menuliskan surat itu kan pasti ada sebuah dorongan, tujuannya apa kan gitu ya. Nah, itu kan harus dilihat dalam tradisi kuno saat itu. Ada apa sih saat itu? Kenapa sih begitu? Kisah penyaliban Yesus misalnya. Ya. Kenapa Pilatus cuci tangan? Ya. Dan itu kan hal yang sangat politik banget ya. Betul nggak? Politik banget. Kenapa? Karena anyway, siapa sih Herodes? Kan kita harus lihat lah. Herodes nih Herodes, kalau nggak salah Antipas ya. Yang menyalibkan yang dalam proses penyaliban Yesus. Kita harus lihat dulu siapa sih Herodes ini. Dalam keturunannya itu adalah keturunan suku Edom. Edom itu siapa? Esau. Ya nggak? Ya. Jadi waktu bangsa Israel kembali ke Yerusalem, kan 3 tahap ya, Zerubabel, Nehemia, Ezra, mereka datang kan, ya, kembali membangun bait Allah. Nah, setelah mereka selesai saat itu, ada peperangan lagi, kerajaan Yunani waktu itu yang masuk ke dalam. Ya. Kemudian ada satu orang namanya Matatias. Matatias ini adalah orang yang kemudian menggalang orang-orang Yahudi untuk mengusir kerajaan Yunani dan mereka menang. Dalam perjalanannya ada dinasti namanya Hasmonean. Mereka dalam dinasti Matatias ini dan seterusnya, itu mereka tuh sangat tangguh. Dan mereka sempat mengalahkan suku Edom. Edom itu tadi ya. Nah, orang-orang Edom ini di dalam catatan sejarahnya kemudian mengatakan jangan bunuh kami. Ya. Dan Matatias dan teman-temannya ngomong, oke, kalau kamu nggak mau dibunuh, kamu harus menjadi bagian dari kami. Edom ngomong, oke deh, caranya gimana? Disunat. Masuklah mereka di dalam konteks orang Yahudi. Ya, pada saat itu, Israel. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dalam perjalanan waktu, ternyata orang-orang Edom ini keturunannya banyak yang pinter-pinter. Ya, di dalam fase sejarah tertentu, seorang pemimpin Yahudi ini melihat ada orang Edom yang bagus, yang sangat berbakat, diangkat jadi pemimpin. Nah, di sini cikal bakalnya. Begitu orang ini punya pengaruh, dan melihat ada sebuah kesempatan, ada kerajaan Romawi yang kuat, mereka nego. Ya. Mereka nego, lalu kemudian mereka ngomong, oke deh kamu bantu saya deh, supaya saya bisa menguasai ini. Ya, karena kerajaan Romawi lebih punya kuasa kan. Nah, karena bantuan kerajaan Romawi inilah muncullah Herodes. Sebagai penunjukan. Dan Herodes ini, ingat ya, perhatiin baik-baik. Herodes ini tahu bahwa orang Israel sedang menantikan Mesias. Nah, dia kan takut ya. Takut nanti terjadi lagi gitu loh. Kudeta lagi, ngerti nggak sih? Jadi si orang Edom ini takut kekuasaannya diambil alih lagi oleh seperti yang dulu si Matatias tadi. Nah, karena dia takut, akhirnya setiap kali mendengar berita tentang akan lahir Mesias, lahir di sana, sikat habis sama dia. Semua keturunan begitu. Herodes Agung yang memberikan undang-undang anak pria 2 tahun harus dibunuh semuanya. Kan karena ketakutan itu. Nah itu semuanya dilihatnya dari mana? Dari tradisi dan budaya pada saat itu. Sehingga kita ngerti apa? Ya memang pada dasarnya si Herodes ini memang nggak suka. Nah orang Farisi, orang Yahudi ini menggunakan kesempatan itu, dia udah nggak suka sama Mesias, lalu dia ngomong, kita sudah punya Mesias, ini bukan Mesias. Makanya kenapa Yesus disalibkan? Karena Yesus dianggap sudah musyrik, dianggap sudah menempatkan dirinya sama derajatnya dengan Tuhan. Itu alasan kenapa Yesus disalib. Karena sudah menista agama, itu kalau dalam konteks zaman itu ya, sudah menista agama. Dan orang penista agama harus mati. Nah itulah jadi masuk klop. Ya. Dan yang repotnya kan Pilatus kan dari Roma ya. Jadi dia cuci tangan dah. Sekarang kembaliin ke kalian semua gimana? Ya vote. Vote. Ya. Barabas atau Yesus nih yang dibebasin. Nah itu kan kisahnya. Jadi kalau kita memahami tradisi dan budaya pada zaman itu, tidak bisa terelakkan ya. Tidak bisa terelakkan bahwa agama tuh sangat kuat dengan kebudayaan. Nah gue bukan ngomong juga kita harus melepaskan kebudayaan gitu, atribut-atribut gitu. Enggak. Tapi yang utama adalah kita memahami bagaimana sebenarnya makna dibalik sebuah fakta. Ya. Fakta kebenaran kitab suci. Itu relevan nggak? Makanya sekali lagi ya, kebenaran itu bukan hanya sekedar dia itu koheren, ya,
bukan cuma sekedar dia itu korespondensif. Korespondensif tuh gini, korespondensif dari sumber data, wahyu ini bisa diverifikasi. Seperti yang gue bilang minggu lalu ya. Waktu Yesus datang pertama kali, apa yang terjadi? Ya, orang Majus datang. Apa yang orang Majus datang? Itu verifikasi tentang wahyu. Karena orang Majus ini melihat perkamen-perkamen yang ditinggalkan orang Israel pada waktu, ini penafsiran ya, pada waktu mereka dibuang di Babel, mereka melihat bahwa kalau ada bintang berarti ada raja yang lahir. Mereka datang untuk bener gak nih? Ya, kan gitu ya, karena mereka kan ahli perbintangan. Lalu ada para gembala-gembala juga yang kemudian melihat terang yang sangat luar biasa. Ini bukan Yusuf dan Maria ngumpulin banyak orang terus ngomong, Mesias nih lahir di perut gua. Enggak, mereka justru sembunyi. Dan ini kebenaran yang menarik ya. Maksud gua gini sih. Kenapa sih gua bisa meyakini Alkitab tuh wahyu khusus yang Tuhan kasih? Karena Alkitabnya salah satunya tuh jujur, tuh nggak sih? Ya, jujur. Teman-teman, dalam tradisi kuno, pria dan wanita itu beda status. Ya. Itu sekali lagi kita bisa lihat dalam catatan sejarah. Ya. Jerome, Tertullianus, dan lain sebagainya, kita bisa lihat tuh. Ya, bahwa zaman kuno dulu, perempuannya nggak boleh bersaksi di pengadilan. Perempuan itu dianggap di bawah, gitu ya. Dianggap di bawah. Dan itu lagi-lagi jadi sebuah catatan yang memang karena ya kalau kita ngomong dalam Christian worldview, kejatuhan manusia dalam dosa, akhirnya terjadi begitu. Ya, dan perhatikan pada waktu Musa menulis kitab Kejadian ya. Ya. Adam berdosa tuh karena apa? Omongan perkataannya istrinya loh, bukan cuma sekedar karena makan. Coba lihat di Alkitab, kalimatnya begitu. Ya, karena perkataan wanita itu. Ya, tapi sekali lagi, dalam konteks itulah kita bisa memahami. Kenapa gua ngomong jujur? Karena orang pertama yang lihat Yesus bangkit itu perempuan. Maria. Pertanyaannya kemana para pria? Gue kasih tahu ya, tunggang langgang guys, pengecut semua, mereka sembunyi. Nah yang menarik adalah yang menuliskan kitab Injil itu laki-laki. Lu ngerti gak sih maksudnya? Kalau gue laki-laki, gue pasti akan menjaga marwahnya orang laki-laki. Ngerti gak? Kalau gue mau nulis, kalau itu rekayasa ya gue bisa ngomong begini. Dan para pria dengan sangat berani datang menghadap orang Roma dan lain sebagainya. Bisa begitu guys. Dia pasti akan menutupi apa yang terjadi. Tapi kalau memang itu jujur, sekali lagi itu jujur. Ya apa boleh buat, walaupun gua cowok, tapi faktanya adalah yang berani tuh cewek-cewek. Cowok-cowok tuh minggat kabeh gitu loh. Ya apa boleh buat, walaupun gua cowok, gua nggak bisa merekayasa. Ngerti nggak sih maksudnya? Makanya gue bilang, Alkitab tuh jujur. Makanya gue bilang, korespondensifnya iya, data-datanya valid. Tapi nggak cukup, harus ada koherensi. Koherensi adalah apakah semua pengajarannya itu tidak ada yang bertentangan. Tapi yang ketiga yang lebih penting adalah relevan. Nah ini yang gue bilang. Percuma kita ngomong beragama tapi nggak bertuhan ya. Lu tahu datanya, lu memahami doktrinnya. Oke? Lu pelajari semua pengajarannya, mantap, oke. Tapi kalau itu tidak mengubahkan hidupmu dalam aspek kehidupan hari-hari, ya apa gunanya gitu loh. Lu cuma sekedar punya agama doang. Nggak gitu loh, nggak gitu. Harusnya relevan dong. Nah ini kan jadi problematika gereja saat ini yang banyak anak muda ngomong, waduh gereja tuh ngomongnya tentang surga mulu. Nggak pernah bahas tuh misalnya tentang binomo apa sih korelasinya iman Kristen terhadap flexing misalnya, flexing. Apa sih korelasinya Alkitab pada waktu gue nentuin gue mau menikah sama A sama B? Apa sih korelasinya hidup gue misalnya yang insecure misalnya, nggak merasa nyaman dengan tubuh gue? Ada nggak sih jawabannya dalam Alkitab gitu kan? Itu kan harus relate. Ya gue bukan ngomong kebenaran itu menjadi benar karena kita ngelakuinnya. Enggak juga sih. Kebenaran tetap kebenaran. Lu mau ngelakuin mau enggak, dia tetap kebenaran gitu loh. Ya. Tapi kebenaran ini tidak akan memerdekakan engkau. Nih ingat ya. Alkitab mengatakan kan, kalau engkau mengenal kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Kebenaran dalam konteks hal itu adalah sebuah kebenaran yang bukan hanya sekedar diketahui. Tapi dilakukan. Tapi dimaknai. Tapi dihidupi.
tapi dihayati. Nah itu poinnya sebenarnya. Jadi kalau kembali kepada konteks beragama tapi nggak bertuhan, ya anyway gue juga harus ngomong mungkin, oh ya ada di agama lain, tapi gue nggak mau pusing deh agama-agama yang lain. Tapi gue mau menantang teman-teman yang mungkin bukan beragama Kristen. Buat gue gini, ya lu apa yang lu yakinin coba lakukan. Apakah itu punya arti hidup? Apakah itu memberikan jawaban? Ngerti gak sih? Gue ya, ini contoh pengalaman gue yang sangat sederhana ya. Pada waktu gue bergumul, gue nih lahir dari keluarga Kristen. Dalam perjalanan hidup seperti yang gue pernah sampaikan juga, masalah tuh menguji keyakinan. Problematika kehidupan tuh menguji. Dan gue waktu itu masuk dalam sebuah problematika yang sangat kompleks. Ya. Singkat cerita, gue merasa, aduh, gue kok meaningless ya, nggak ada arti hidupnya ya. Hopeless ya, kayak aduh ngapain sih gue hidup gitu loh. Ya, dalam titik-titik seperti itulah gue mulai mencari sebuah jawaban. Ya gue tanya dong teman-teman gue yang agamanya A, B, C gitu ya. Nah jawabannya kalau gue, ya sekali lagi ya, karena gue juga kan awam waktu itu. Gue tanya teman gue yang gue merasa nyaman, udah. Mungkin dia juga pengetahuannya nggak terlalu banyak ya. Tapi intinya yang gue dapetin dari semua agama yang gue tanya, intinya adalah kalau lo mau diterima sama Tuhan, lo harus jadi orang baik. And itu tuh masuk akal, bener gak sih? Lu mau ketemu sama Tuhan, lu mau diterima sama Tuhan, lu jadi anak baik deh. Ya, jadi anak baik. Kalau lu jahat ya Tuhan gak mau terima lu. Nah dari titik itulah, secara natur gue berusaha jadi orang baik gitu loh. Ya. Ngerti gak sih? Gue berusaha jadi orang baik supaya diterima oleh Tuhan. Lu tau gak apa yang terjadi? Gue jadi kelihatan tambah jahat. Maksudnya, gue jadi kelihatan munafik, gue jadi kelihatan kalau gue baik supaya diterima sama Tuhan yang baik, apa gue baik ya? Lu nangkep gak sih maksudnya? Gini loh. Lu nolong orang. Ya. Lu nolong orang, harapannya supaya apa yang gue lakukan itu dicatat sama Tuhan, dan Tuhan mau menerima gue. Pertanyaan sederhananya adalah, gue tulus gak sih nolong orang itu? Ngerti gak sih? Gue tulus gak sih? Dan gue jujur aja pada saat itu, yang gak tulus, gue nolong lu tuh supaya gue pengen diterima Tuhan gitu loh. Ya I mean, ya bukan elunya gitu loh. Tapi guanya pengen diterima. Guanya yang pengen diterima. Jadi seakan-akan tuh gue menjadikan orang-orang yang gue tolong tuh sebagai anak tangga, tau gak sih? Kayak investasi gue supaya nanti begitu gue modar, mati gitu ya, gue mati, gue bisa tunjukin sama Tuhan, Tuhan gue udah baik nih. Gue udah nolong si A, gue udah nolong si B, gue udah persembahan, gue udah ibadah, gue udah baca Alkitab, gue udah pelayanan, gue udah beramal. Jadi kurang apa dong gue gitu. Oke, ini percakapan mirip banget sama orang muda yang kaya kan. Tuhan, gimana caranya supaya aku bisa dapat hidup yang kekal? Jawabannya kan, ya lakukan A, B, C gitu ya. Tuhan sih ngomong gitu ya. Terus mereka ngomong, aduh dari kecil gue udah lakuin itu. Terus Yesus ngomong apa? Pergilah jualah hartamu. Terus ya orang muda kayaknya mundur kan. Artinya apa yang terjadi sih sama nih orang muda? Dia akhirnya bisa recognize dia punya berhala gitu loh. Dia punya sesuatu yang gak bisa dia lepasin. Ya waktu itu gue sadar, gue nolong orang lain, gue berbuat baik. Tapi dalam hati gue tuh ada banyak dosa yang orang lain gak lihat gitu, ngerti gak sih? Gue bisa nolong orang sambil pada saat yang sama masih nonton film porno. Gue bisa nolong orang pada saat yang sama masih menyimpan iri hati, kepahitan. Bisa gitu loh. Jadi manusia tuh bisa pakai kedok. Apalagi zaman sekarang ya guys ya. Gue juga gak mau menjadi hakim. Tapi dikit-dikit dibikin konten. Itu bagi-bagi bikin konten. Ya kan agak-agak mirip ya. Nah sekarang nolong orangnya tuh tulus atau enggak? Ya sekali lagi masing-masing yang harus jawab. Tapi kalau gue dulu, gue semakin melakukan hal yang baik, gue frustrasi. Karena gue pikir, gue buat baik supaya diterima oleh Tuhan, gue sebenarnya care nggak sih sama nih orang gitu loh. Ya gue jujur aja waktu itu gue ngomong, ya gue pengen diterima sama Tuhannya sih. Gue berimajinasi gini, seandainya gue udah baik nih, gue udah melakukan segalanya, gue layak nih. Terus pada saat mau masuk surga, terus gue ngomong gini, Tuhan jangan gue deh, orang ini aja. Nah itu baru baik.
Ngerti gak sih? Bukan buat gue orang itu, udah biarin deh, dia aja. Dia yang jahat yang masuk deh. Gue yang baik nggak usah. Itu baru baik namanya. Nah dari situ gue baru ketemu, iya ya. Kekristenan tuh menjawab pergumulan gue. Artinya kekristenan tuh mengajarkan kepada kita, lo bukan karena baik lo diterima Tuhan. Ngerti gak sih? Yesus datang bukan untuk orang benar, untuk orang berdosa kayak gue. Yesus datang cari orang yang apa namanya, yang frustrasi dalam hidupnya gitu loh. Dan itu memberikan jawaban buat gue, tau gak sih? Ya, berikan jawaban, akhirnya gue nemuin, iya ya, inilah yang namanya anugerah, tau gak sih? Anugerah tuh diberikan kepada mereka yang tidak layak mendapatkannya, tau gak? Itu anugerah namanya. Ya. Dan anugerah itu, begitu gue tahu gue gak layak mendapatkannya, tapi gue tetap dikasih, itu mengubah hidup gue jadi orang yang lebih baik. Ngerti gak sih? Gue jadi mikir, gila apa ya? Gue udah jahat seperti ini, Tuhan masih terima gue. Aduh, gue gak mau deh jahat terus. Jadi gitu. Makanya gue yakin, hukum tuh gak pernah mengubah manusia. Yang mengubah manusia tuh hanya cinta kasih. Lu semakin banyak dikasih hukuman, dikasih banyak aturan, semakin banyak aturan, lu semakin pinter kok cari celah supaya gak melakukan aturan itu. That's a human being gitu, pasti gitu. Tapi gue sadar waktu gue ketemu, ya gue waktu ketemu sama Tuhan Yesus ya, bukan ketemu muka sama muka gitu, enggak ya, tapi gue waktu mengingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kayak ngejelek banget sih dalam, gila gue berdosa ya. Dan Alkitab tuh ngomongnya barang siapa yang percaya. Bukan yang baik loh guys, bukan percaya berbuat baik, beramal, enggak, percaya, lu percaya. Dan begitu kita percaya, Tuhan terima kita apa adanya. Tapi Dia tidak akan mengizinkan kita untuk menjadi seadanya, terus-menerus gitu, enggak. Disitulah gue kemudian kayak punya sebuah, apa ya, kekuatan nih. Karena anugerah itu memberikan kekuatan untuk mulai berhenti ngerokok, tau gak sih? Mulai memaafkan bokap gue. Mulai berdamai sama masa lalu. Kenapa? Karena Yesus memberikan jawaban yang gue cari, yang dulu gue pikir gue bisa nemuin di diskotik, yang gue pikir gue bisa temuin waktu gue hangout sama teman-teman gue, yang gue pikir gue bisa, ya banyak hal lah yang anak muda pikir gitu. Dan gue akhirnya bisa dapat jawabannya. Nah itu gue bilang, gak cukup. Lu cuma punya agama Kristen gak cukup. Lu ketemu sama Yesusnya gitu. Lu baca Alkitab, lu baca firman Tuhan. Firman Tuhan tuh menuntun kita untuk ketemu sama Tuhan yang berfirman. Jangan berhenti hanya dengan Alkitabnya. Bisa baca Alkitab is good, pasti. Tapi seberapa banyak kita baca Alkitab dan tidak mengalami perubahan hidup kan? Benar gak? Karena kita berhenti dalam pengetahuan kita. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Nih, udah thank you so much ya guys. Regina, thank you buat teman-teman yang udah join di GoPlay. Next week ya will be the last series tentang mengenal kekristenan. Dan hopefully kita semuanya boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Buat yang di YouTube, jangan lupa untuk like, share, subscribe channel YouTube ini. Thank you. Silahkan leave komen juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan buat yang di GoPlay, thank you juga buat teman-teman yang sudah mendukung. Tuhan Yesus memberkati juga dan stay safe guys. Bye bye, ciao.